hari ini dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua berkata, Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-33. Tema hari ini adalah berkat gunung-gunung. Bukan dari gunung kita mendapatkan berkat, tapi ini sebuah istilah yang saya pikir Anda akan bisa menangkap kalau Anda bisa menyimak dengan baik. Saudara, menjelang Musa mati, maka dia mengucapkan akan berkat-berkat Tuhan kepada semua anak-anak keturunan Yakub. Dan kalau Anda membaca nanti di rumah dalam Ulangan 33 ini, paling tidak disebutkan 3 kali tentang yang namanya gunung-gunung. Kita akan lihat hari ini yang bagian pertama, dan saya harap bisa yang kedua dan ketiga. Kalaupun tidak, kita lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya. Tapi mari kita lihat dulu Ulangan pasal yang ke-33. Saya mengajak Anda melihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kalau kita belum bisa menyelesaikan hari ini, tolong di rumah Anda baca sampai dengan ayat yang terakhir, karena blessingnya ajaib. Saudara akan mendapatkan 2 lagi tentang gunung selain dari yang kita baca pada pagi hari ini. Ulangan 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Judulnya berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Saudara, coba Anda perhatikan dulu akan istilah ini. Inilah berkat yang disampaikan, yang diberikan oleh Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum dia mati. Ada kalanya kalau kita mendengar kata berkat selalu diasosiasikan dengan materi. Nah, saya berkata bahwa itu tidak terlalu salah. Namun ada banyak berkat-berkat yang non-materi, tetapi bisa mengubah kehidupan Anda. Contohnya apa? Berkat yang Musa ucapkan. Ini merupakan berkat, wujudnya apa? Cuma ucapan berkat sebetulnya. Tetapi ucapan berkat yang dia sampaikan, yang dia ucapkan ini, sebenarnya membuat perubahan nasib terhadap suku-suku yang kepadanya ucapan berkat itu disampaikan. Betapa pentingnya buat setiap kita belajar memberkati satu dengan yang lain dengan perkataan kita. Dan juga dengan tindakan kita. Karena perkataan kita ini akan bisa mengubah hidup orang lain. Nah, Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan makan buahnya. Itu bagian daripada apa yang harus kita ingat. Bahwa berkat yang namanya berkat itu bukan hanya berupa materi. Kalau tiap kali sebagai hamba Tuhan saya mengangkat tangan mengucapkan kata berkat buat Anda, ternyata itu bukan dikatakan hanya sebagai kata berkat, tapi itu betul-betul sebuah berkat. Kemampuan kita, kesanggupan kita, kemauan kita menerima apa yang diucapkan itulah akan jadi dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, kita lihat lagi, kita ulang lagi. Inilah berkat, bukan kata berkat. Dalam kenyataannya cuman sebuah kata-kata, tapi Alkitab mengatakan inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang, perhatikan, dari Sinai, ini gunung yang pertama, dan terbit kepada mereka dari Seir. Seir juga merupakan pegunungan. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Ada 3 gunung muncul di sini, Sinai, Seir, dan Paran. Dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Ayat 3, sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus, di dalam tangan mulah mereka. Pada kaki mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Dalam terjemahan lain dikatakan masing-masing menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yesyurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul.
yakni segala suku Israel bersama-sama. 5 ayat ini sebetulnya sangat kaya dengan banyak hal. Tapi izinkan hari ini saya bagikan sebatas yang Tuhan mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir, dan tampak bersinar dari pegunungan Paran. Apa ini sebetulnya? Hari ini kita belajar berkat gunung-gunung. Saudara, ketika kami pelajari akan kata-kata ini, maka ini yang saya temukan, menarik sekali. Nama Sinai artinya daerah yang berduri, thorny, penuh dengan duri. Yang kedua, Seir itu artinya ada yang mengatakan berbulu, tapi kebanyakan orang mengatakan Seir juga artinya sesuatu yang kasar sekali. Itu Seir. Yang ketiga, kata Paran artinya tempat yang banyak lubang atau banyak bergua. Lubang-lubang guanya banyak sekali. Nah, sekarang mari kita gabungkan tiga-tiganya. Sinai, tempat di mana onak duri. Seir, tempat yang kasar. Dan Paran, itu merupakan tempat yang banyak lubangnya. Kalau saya gabungkan tiga-tiganya, maka saya menjumpai satu nama di sini. Siapa, saudara? Yesus. Dari mana, Pak? Lihat ketika dia di Golgota 2000 tahun yang lalu, memberikan hidupnya dan nyawanya buat Anda dan saya. Alkitab mengatakan Tuhan dimahkotai dengan mahkota duri. Tubuhnya hancur oleh karena cabikan daripada cambuk orang-orang Roma yang ujungnya dari besi dengan sebuah kait seperti ini, seperti kail. Yang kawat itu masuk, nancep ke badan orang, ditarik, robek badannya. Tubuh Yesus itu hancurnya gara-gara itu. Tapi kalau Anda perhatikan, lihat di 2 tangan dan kakinya, dan bahkan lambungnya, ada lubang yang menganga. Saya berkata perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang daripada perjanjian baru. Mengapa sampai hari ini ketika Yesus turun ke dunia, mati dan kemudian bangkit kembali, perjanjian lama tidak dimusnahkan? Gereja Tuhan berkata baca perjanjian lama. Karena itu merupakan gambaran yang sangat ajaib dari kenyataan dalam perjanjian baru. Saya percaya ketika Musa berkata, Tuhan datang dari Sinai, dari Seir, dari Paran. Dia mau berkata kepada semua orang, akan tiba waktunya kamu akan lihat gambaran 3 gunung ini muncul dalam manifestasi Tuhan. Dan tidak ada yang lain, yaitu nama di atas segala nama. Siapa namanya? Yesus. Mahkota duri di kepala, tubuh yang hancur dan kasar, dan lubang pada tangan, kaki, dan lambungnya. Musa mau berkata, kalau ada 3 gunung ini nyata kepadamu dalam satu pribadi, itulah orangnya. Dan Musa mau berkata, itulah Mesias yang datang. Dan 2000 tahun lalu, dia telah datang. Dia mati dan bangkit kembali buat kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan karena itulah kita beribadah pada pagi hari ini. Karena itulah kita menyembah dia pada pagi hari ini. Amen, saudara. Nah, sekarang, Pak, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Apa yang harus saya kerjakan? Saudara sekalian, lihat akan satu bagian ini. Saya lanjutkan lagi, ulangi lagi. Ayat yang ketiga. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka. Lalu ada ayat yang menurut saya sangat powerful sekali. Pada kaki mulah mereka duduk. Dan masing-masing menangkap sesuatu dari firman-Nya. Saudara sekalian, apa itu penebusan? Penebusan itulah anugerah Tuhan buat kita. Sebelum Yesus mati dan bangkit buat kita, orang harus berjuang mencari Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang ke dunia, Tuhan yang datang mencari kita. Nah, lalu setelah kita hidup, kita mulai kenal dengan Tuhan, seringkali kita ini sungguh tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya cerita di kebaktian dewasa muda beberapa hari yang lalu. Kita ada tamu, Pak Anwar namanya. Kalau Anda datang, Anda tahu, Anda diberkati sekali. Ini orang masih muda, pakai Tuhan, ajaib sekali, dan diberkati. Saudara, kalau Anda perhatikan,
satu hari saya ngomong begini dengan teman-teman itu. Minggu lalu jam 12 malam, saya dengar handphone saya bunyi. Saya sudah tertidur sebetulnya, dan tiba-tiba handphone saya bunyi. Saya kaget. Saya tidak ingin mengabaikan itu karena dulu pernah terjadi tahun lalu. Seperti itu, ada telepon, sudah jam berapa ya, 2:30 kira-kira. Sayup-sayup, saya nggak terlalu pedulikan, saya pikir, besok aja lah. Tiba-tiba itu merupakan call emergency dari seseorang. Yang sebetulnya seharusnya saya bangun berdoa teriak kepada Tuhan. Nah, saya takut kalau terulang, saya mencobalah, saya masih dengar dengan cukup jelas, saya bangun. Dan kalau Anda terbangun karena kaget tengah malam ada SMS masuk, atau telepon masuk, Anda kaget aja. Dan kemudian ternyata itu SMS yang masuk. SMS-nya berkata begini, ini tengah malam nih, kalau Anda dapat SMS tengah malam, beberapa kemungkinan. Satu, ada breaking news. Berita besar sekali, yang orang itu harus menyampaikan Anda walaupun tengah malam, karena ini akan merupakan berita besar. Yang kedua, emergency. Ada hal yang sangat gawat, yang harus disampaikan waktu itu juga. Yang ketiga, orang stres gak bisa tidur. Lalu ganggu pendeta. Nah ini yang ketiga, ternyata dapat yang ketiga saya saudara. Seseorang dari luar kota, saya nggak tahu namanya lah. Dia berkata begini, Pak, saya ini, toko saya sepi. Saya utang bank. Saya sudah berdoa, sudah baca Alkitab. Bangun pagi Pak saya. Sudah pengurapan perjamuan, sudah pakai tumen. Nggak ada hasilnya tuh Pak. Kalimat terakhir ngomong gini. Tuhan lupa kali ya Pak sama saya Pak. Tengah malam, sudah ngantuk, sudah tidur, orang SMS, kalimat terakhir, Tuhan lupa kali Pak ya dengan saya. Dan saya berkata begini, kalau Tuhan yang kita sembah bisa melupakan kita, celakalah kita yang menyembahnya. Dan saya berkata, keadaanmu sudah begitu, kenapa bermusuhan dengan Tuhan? Siapa yang akan tolong kamu kalau kamu bermusuhan hatimu dengan Tuhan? Terus dia ngomong, ini gini Pak, segala macam lah. Saya mendoakan sih saudara, terus saya lanjutkan tidur saya. Saya mendoakan, saya bilang Tuhan, kok ada orang-orang begini ya? Apa yang membuat mereka sebetulnya seperti ini? Lalu malam itu, tengah malam itu tepatnya, Tuhan berkata pada saya begini, Nak, ingat perkataanku. Aku itu mengajarkan jalan-jalanku kepada Musa. Tapi aku hanya menunjukkan akan perbuatanku kepada Israel. Dengan kata lain kepada Musa, dia itu ngajari bagaimana caranya. Karena itu merupakan doa Musa. Tuhan, biarkan aku mengenal jalan-jalanmu. Caranya itu bagaimana. Tapi sebagian besar orang Israel, mereka tidak mau tahu jalannya. Mereka mau nikmati hasilnya. Dan Tuhan berkata, itulah kesalahan terbesar dari banyak anakku. Mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mereka ingin segera menikmati hasilnya. Maka di saat-saat mereka sendirian seperti itu, sungguh-sungguh gak bisa apa-apa. Dan Tuhan berkata, kamu harus ajari lagi mereka jalan-jalanku. Supaya mereka itu ngerti. Dan tidak hanya berpikir tentang bagaimana mendapatkan sebuah hasil. Saudara, kemudian saya membaca Alkitab beberapa hari kemudian. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya berkat gunung-gunung istilahnya. Dalam Ulangan pasal 33 ini. Dan hari ini saya akan mulai dengan pribadi yang paling ajaib, namanya Yesus Kristus Tuhan. Ingat, dia dimahkotai duri, badannya hancur, tangan, kaki, dan lambungnya berlubang. Menurut saya tidak ada tafsir lain yang lebih akurat daripada apa yang saya dapatkan. Ini merupakan simbol daripada Yesus. Nah, hidup dengan Tuhan Yesus itu merupakan hidup dalam anugerah. Lalu bagaimana cara kita hidup sehari-hari? Kalau Anda membacakan firman ini, saudara akan jelas. Karena di ayat ketiga dikatakan bahwa pada kakinya kita itu duduk, dan kemudian masing-masing mendapatkan sesuatu dari firman-Nya. Anugerah Tuhan itu mengajar kepada kita bahwa tempat paling favorit sebetulnya harusnya buat kita adalah duduk di kaki Tuhan. Tempat paling ideal sebetulnya untuk kita bisa mendapatkan sesuatu dari firman-Nya. Ingat, firman yang kita dapatkan itu
akan menghasilkan yang namanya rema. Dan rema itulah yang menghasilkan iman dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya itu baru bisa didapat kalau kita pergi ke tempat yang terideal buat kita. Di mana itu? Di kaki Tuhan. Pak, kaki Tuhan itu di mana? Kaki Tuhan itu adalah muncul di setiap kali sikap hati kita merendah di hadapan Tuhan. Begitu sikap hati kita merendah di hadapan Tuhan, otomatis Anda ada di kakinya. Saya bisa buktikan di Alkitab bahwa ini merupakan tempat favorit, tempat mujizat Tuhan itu ada. Saya percaya kedua tangannya berlubang, sebab dari tangannya akan keluar sesuatu yang menyentuh kehidupan kita dan membawa perubahan yang ajaib. Tapi kakinya juga dua-duanya berlubang, sebab pada waktu kita ada di kaki Tuhan, akan keluar juga aliran anugerah yang ajaib dalam kehidupan kita. Anda boleh baca di Alkitab, ada begitu banyak contoh. Semua orang yang lari di kakinya, tidak ada satupun yang ditolaknya. Alkitab mengatakan ada seorang perempuan Sirofenesia. Tuhan sedang mengajar kepada banyak orang. Dia mengajar kepada orang-orang Yahudi. Tapi ada wanita Sirofenesia dan dia bukan orang Yahudi. Alkitab berkata anaknya kerasukan. Firman berkata dia lari kepada Yesus. Dia tersungkur di bawah kakinya. Dan dia berkata, Tuhan, tolong anakku. Bagaimana mungkin seorang diizinkan menginterupsi Tuhan ketika dia sedang mengajar kepada banyak orang? Tapi itu pun diizinkan ketika kita datang di kakinya. Kakinya tidak pernah menendang kita kalau kita datang tersungkur di hadapannya. Kakinya tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Anda bertanya, di mana Pak kaki Tuhan? Di tempat di mana saat itu Anda merendahkan hatimu di hadapannya. Ketika engkau tersungkur, engkau merendahkan hatimu, itulah kaki Tuhan muncul di hadapan saudara. Perempuan orang Sirofenesia berkata, tolong anakku. Dan Tuhan berkata, tidak patut dia berkata bahwa roti yang diberikan kepada anak harus diberikan kepada anjing. Tuhan menguji dengan perkataan yang cukup pedas. Dengan berkata, lu dibandingkan orang Yahudi, kamu anjing. Tapi sikap hatinya merendah. Dia tersungkur di bawah kakinya. Dan dia berkata, Tuhan, tapi anjing juga bisa mendapatkan makanan remah-remah sisa daripada tuannya. Dan Yesus kaget dan berkata, jadilah menurut imanmu. Dan anaknya sembuh. Anda lihat cerita tentang wanita yang 12 tahun pendarahan. Ketika orang banyak berkerumun mendekat kepada Yesus. Kalau hari ini Tuhan adalah orang atau hamba Tuhan nabi besar yang mungkin hidup di zaman kita. Mungkin ketika dia lewat, semua orang mencari wajahnya. Dari yang pakai telepon BB, cepret. Ada yang pakai, yang sekarang gede namanya apa? iPad. Foto kok tak gede-gede begini. Zamannya foto makin kecil, sekarang Anda pakai yang gede-gede begini. Bayangin, menurut saya yang dicari wajah Tuhan itu. Semua ingin berfoto bersama, Tuhan dirangkul begini, cepret. Ada yang foto begini, ada yang begini-begini gayanya. Aneh-aneh kan saudara? Kok tahu Pak ya, saya sering dimintain foto bersama. Kalau Yesus hidup dan orang mengatakan ini Tuhan yang luar biasa. Mungkin manusia berkata, oh nabi besar. Maka semua orang datang mencari wajahnya, minta tanda tangannya, minta kartu namanya. Dan Tuhan akan berkata, singa tidak perlu kartu nama. Kalau kucing perlu, singa tidak perlu. Lalu semua orang mencari wajahnya. Cuma satu wanita yang mencari kakinya. Dan dia berkata, asal aku jamah jumbai jubahnya. Sini nih, aku akan sembuh. Yang lain asik foto bersama, minta tanda tangan, minta pin BB-nya Yesus. Yang satu cari kaki. Dan ketika dia tersungkur, dia sentuh, sembuh. Ada tenaga yang keluar dari badannya. Anda ingat cerita tentang seorang wanita. Ketika Yesus sedang dijamu makan di rumah orang Farisi. Ada seorang wanita datang membawa buli-buli berisi minyak narwastu. Dia lari mendekati Yesus, yang dicari apanya? Kakinya.
Dia pecahkan itu, dia urapi dan dia seka dengan rambutnya. Di cerita lain wanita yang meneteskan air mata di kaki Tuhan dan dia seka dengan rambutnya. Yudas mengatakan pemborosan. Tapi Tuhan berkata, kemanapun Injil diberitakan, apa yang diperbuat ini akan disebut. Sebab di kakinya tidak ada orang yang ditolaknya. Percayalah, kalau saya menggambarkan Tuhan hari ini berjalan, jangan ajak dia foto bersama. Cari kakinya. Di mana Pak kaki Tuhan? Kaki Tuhan ada pada waktu hari itu engkau merendah di hadapan dia. Kalau Anda merasa hebat dan sudah merasa benar, Anda tidak akan pernah ketemu dengan kakinya. 10 orang menderita kusta. Mereka berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. 10 orang ini pergi, saudara. Di tengah jalan mereka semua sembuh. Ada satu di antara mereka adalah orang Samaria. Dia berbalik. Dia tersungkur di kaki Tuhan sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Yesus berkata, bukankah 10-nya sembuh? Mana yang 9? Yang 9 sedang foto bersama dengan para imam. Gang of 9. Karena cuma tinggal 9. Kenang-kenangan ya, kita sembuh hari ini, Gang of 9. Foto dengan Kayafas. Tapi yang satu tersungkur di bawah kakinya. Dan dia berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya percaya orang Samaria ini mati masuk surga. Yang 10 belum jelas. Sebab yang satu balik dan tersungkur di bawah kakinya. Anda ingat cerita tentang Lazarus, Marta dan Maria di Alkitab? Yang tinggal di Betania. Marta sibuk melayani, Maria duduk di kaki Tuhan. Dan Marta protes berkata, Tuhan suruh dia bantu aku. Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak hal. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan suka kalau kita duduk di tempat yang paling favorit sebetulnya. Di mana, saudara? Di kakinya. Lagi Anda bertanya, di mana Pak kakinya? Di titik di mana engkau merendah di hadapan Tuhan. Saya dengar kesaksian yang mengharukan dan mencengangkan. Seorang ibu berkhotbah dan sambil dia ceritakan hidupnya. Dia ketika muda, sampai sekarang juga masih, dia adalah anak dari orang kaya. Dia bertemu dengan seorang pemuda ganteng, putih, kelihatannya oke. Tapi ini perempuan terlalu lugu. Yang lakinya sangat canggih. Nah, saya cerita gini, para pria jangan ditiru. Dia tidak mengerti bahwa suaminya ini nakalnya luar biasa. Dan dia punya simpenan kanan kiri lah. Satu hari mereka memutuskan untuk menikah. Dan si wanita ini tidak tahu bahwa laki-laki ini menikah untuk karena pengen harta daripada keluarganya. Ini cerita real dan baru terbuka pada waktu suaminya bertobat. Nah, Anda bayangkan, yang wanita ini baik-baik, tidak pernah selingkuh, tidak pernah nyeleweng, baik-baik, lurus, jalannya lurus. Kawin, dapat laki yang haleluya. Hari pernikahan, itu kan mereka pesta, terus mereka nginep di hotel. Suaminya ini ngomong kepada wanita simpanannya, tolong kamu nginep di hotel yang sama ya. Jangan biarkan aku sendiri. Gak tahan aku sama ini. Ini kan kawin formalitas. Tapi aku sukanya sama kamu. Jadi perempuan ini diam-diam diinapkan di hotel yang sama.
beda lantai. Sudah kawin, nginep di hotel. Malam pertama, jam 12, pamit keluar. Dia bilang, aku mau beli sesuatu. Baru balik pagi hari. Kenapa? Pindah kamar, tidurnya pindah. Itu malam pengantin, Anda bisa bayangin. Dan istrinya lugu, tidak ngerti apa-apa. Dipikir nih suami baik-baik. Dan terjadi itu bertahun-tahun dan tidak ketahuan. Sampai akhirnya, ini laki ini memang haleluya. Tapi sekarang sudah jadi anak Tuhan lah. Dia kena judi, saudara. Dia berjudi, ngabisin harta, dan bahkan utangnya banyak. Istrinya yang ngalah, ya baik, pokoknya ya sudah. Jangan lagi ya, gagalnya hancur semua, dia kena judi. Tapi istrinya nggak tahu bahwa di belakang itu masih banyak mengerikan. Satu hari, saudara, mereka datang ke kebaktian karena sudah keadaan frustrasi. Dan tiba-tiba roh Tuhan melanda mereka. Roh Tuhan melanda, yang dilanda paling kuat siapa? Yang laki. Dia nangis, dia bertobat, teriak-teriak. Dia sampai istilahnya jengking-jengking. Ampun Tuhan, dia teriak-teriak. Dan dalam permohonan ampunnya itu dia ngaku semua ke istrinya. Sebetulnya aku sudah bohongi kamu sejak malam pertama. Syok istrinya. Dia bilang, kurang ajar nih orang ternyata. Sekarang duitku sudah habis, utangnya begitu banyak, ngaku. Coba Anda kalau pikir ya, saudara, kalau Anda sebagai istri, apa yang akan kau buat? Kira-kira ngasah golok nggak kira-kira, saudara? Loh ya toh, Anda ditipu dari pertama sampai uangmu habis, utangnya banyak. Hari itu cuma di gereja, cuma teriak-teriak ngaku. Dia bilang enak aja. Dia yang enak, gue yang sengsara. Itu selama 3 hari, saudara. Ngaku dosa selama 3 hari. Nah, dua-duanya pada waktu itu belum dipenuhi Roh Kudus. Yang istrinya ini kepengin banget dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, akhirnya setelah hari ketiga itu, kebaktian lagi, ikut lagi, teriak-teriak, dijamah Tuhan lagi. Ya, istrinya juga ikut maju ke depan lah, ikut-ikut sedikit terharu berkata, sialan juga nih orang ini, tapi ya sudahlah, daripada gak pernah bertobat, apa boleh buat kan? Istrinya juga ikut nangis, terharu lah, sedikit mungkin, sambil jengkel dalamnya. Tiba-tiba hari ketiga, sang suami di tengah nangis itu, dilawat Tuhan lagi, berbahasa roh. Wah, bahasa roh, saudara. Dan istrinya nggak dapat apa-apa. Didorong oleh hamba Tuhan, ayo ikut bicara. Dia dalam hati, bicara apa, nggak ngerti. Nungguin lama nggak dapat apa-apa, suaminya bermazmur. Dan beliau dalam khotbahnya berkata, saudara bisa bayangkan perasaan saya. Saya ini benar tidak pernah nyeleweng, tidak pernah berjudi, tidak pernah main dengan laki-laki, tidak pernah buat yang mengerikan. Bajingan ini cuma modal nangis. Hari ketiga bermazmur bahasa roh. Ini saya hanya menggunakan istilahnya dia loh, saudara. Saya tidak menambah-nambahkan. Saudara, hari ini adakah orang yang kau berkata, ya itu kayak itu saya Pak, itu bajingan, betul itu. Hati-hati itu, saudara. Dan dia berkata, saya nggak bisa mengampuni. Dan saya marah dengan Tuhan. Mana keadilannya Tuhan? Aku orang yang benar. Ini, maaf nih, tak ulang lagi. Bajingan ini. Cuma modal nangis, engkau penuhi Roh Kudus, bahasa roh. Dan dia ngaku loh, belasan tahun. Dia nggak bisa. Kemarahannya luar biasa. Anak-anak mereka kena narkoba akhirnya. Suaminya terus maju dengan Tuhan, tetap jadi anak Tuhan, dipakai Tuhan hari ini. Dan dia berkata, butuh belasan tahun. Buat suatu hari aku menyadari bahwa ada namanya kasih karunia. Tapi juga ada hukum Tuhan yang tidak boleh dibentur. Saudara, saya renungkan cerita ibu ini. Karena banyak orang membicarakan berkata hebat ya.
Sebagian mengatakan, ya tapi butuh belasan tahun untuk bisa mengerti yang namanya kasih karunia Tuhan. Tapi yang luar biasa, saya temukan satu ayat yang ajaib, saudara. Coba lihat Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18. Mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain lagi pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu tidak berdiri. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sama kan, saudara? Apa yang membuat Bapak ini dengan segala kebrengsekannya dalam sekejap mendapatkan kasih karunia Tuhan? Sebab ketika roh Tuhan menjamah hidupnya, dia sadar akan semua dosanya, dia sadar akan kelakuannya, dia tersungkur di kaki Tuhan, dia minta ampun dengan Tuhan, dan tidak ada orang datang pada kaki Tuhan yang ditolaknya. Sedangkan yang satu merasa benar, merasa baik, merasa hebat. Dan Alkitab berkata, orang sehat tidak memerlukan tabib. Celakanya kalau kita sungguh-sungguh sehat itu baik. Tapi masalahnya adalah, seringkali kita merasa sehat, padahal kita sakit. Karena kita merasa sehat, kita berkata, aku tidak membutuhkan dokter. Dan bukankah itu seringkali dalam kehidupan kita? Teman tadi yang SMS tengah malam berkata, Tuhan lupa kali Pak ya dengan saya. Dia mau berkata, semua sudah kukerjakan, aku sudah oke kalau begitu. Dan dia ngomong begini, keadaan saya seperti Bapak waktu dulu Gedung Permata mau disita. Saya bilang maaf, tidak. Mungkin persoalannya sama, tapi hari itu saya ngaku kesalahan saya. Tiap hari saya tersungkur di kakinya, saya bilang, Tuhan ampuni kebodohan saya. Dan hari ini engkau berkata, engkau pinter banget dan Tuhan yang pelupa. Dalam hal ini kita tidak sama. Ada banyak orang ketika dia sudah seperti mengerjakan 1-2 hal, dia mengatakan, sudah. Pak, saya sudah baca Alkitab berapa? Ya 3 ayat, Pak. Kayak pel aja. 3 kali sehari. Dan itu sudah merasa hebat. Oh, saya puasa loh Pak. Dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Ya itu namanya diet, Mas. Itu sudah dianggap puasa. Bagaimana kita, itu namanya self-righteousness, kebenaran diri sendiri. Saudara, Tuhan itu sebetulnya paling gak bisa dengan orang yang merasa sudah benar, sudah baik, terus anggap rendah orang lain. Dia berkata, lu sehat banget kan, lu gak butuh aku. Dan ibu ini berkata, Tuhan biarkan saya sekian belas tahun. Sampai saya menyadari yang namanya kasih karunia Tuhan itu apa. Nah sekarang saudara lebih jauh lagi saya mau bahas. Anda tahu cerita tentang orang anak bungsu yang meninggalkan orang tuanya. Kalau Anda baca di Alkitab seru itu. Minta bagian harta warisannya dikasih sama bapaknya. Dia pergi keluar, dia berfoya-foya, dia habiskan semua kekayaan bapaknya. Berakhir di kandang babi, jaga babinya orang lain.
minta makan dari ampas, makanan babi aja nggak diberi. Lalu Alkitab berkata, dia menyadari keadaannya. Dan dia berkata, di rumah Bapakku ada begitu banyak makanan yang berlimpah. Dia berkata, aku akan datang kepada Bapak. Dan dia berkata, Bapak, aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Dan aku akan berkata, jadikan aku salah seorang upahanmu saja. Jangan jadikan aku sebagai anak. Aku sadar keadaanku. Baca di Alkitab itu. Ketika dia berbalik, bapaknya menerima dia. Beri jubah yang bagus, kasut, cincin, meterai. Dan dibuat pesta yang luar biasa. Kalau Anda membaca itu, kakaknya yang kerja di ladang membantu bapaknya, diundang pun tidak, saudara. Diberitahu pun tidak. Akhirnya ketika dia balik, dia dengar bunyi-bunyian, rame, dia tanya, ada apa? Adikmu balik. Dan bapak mengadakan pesta, dia marah. Dan dia berkata, bertahun-tahun aku melayani bapak. Dan dia mengatakan, dan tidak pernah aku melanggar perintah bapak. Artinya dia berkata, gua benar kok. Selama kita merasa saya benar. Ini keadaan pak begini, tapi saya benar pak. Anda tidak sedang di kakinya. Kebutuhan Roh Kudus menyadarkan kita akan siapa kita. Akan membuat kita selalu di kaki Tuhan. Dan tidak ada orang bisa sentuh kita kalau kita di kakinya. Saudara, dia berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak, tidak pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi anak kambing aja engkau tidak pernah berikan kepadaku untuk aku buat pesta dengan teman-temanku. Baru saja pulang anak Bapak memboroskan hartamu Bapak. Dengan pelacur-pelacur kau membuat pesta seperti itu. Bapaknya mencoba berkata, nak, anakku yang mati sudah bangkit kembali. Ayo, masuk. Sekarang saya coba beri Anda PR. Coba lanjutkan cerita itu. Karena cerita itu tidak bersambut, tidak berkelanjutan. Seperti apa endingnya nggak jelas. Coba buat sebuah cerita yang menurut Anda idealnya bagaimana. Mari kita lupakan yang sulung lah. Yang pertama kita lupakan yang sulung. Kita main yang bungsu dulu. Yang bungsu setelah dipestakan hari itu, hari berikutnya ngapain? Oh ya, saya foya-foya lagi dong Pak. Gitu saudara. Menurut Anda begitukah? Kan aku sudah diterima bapakku. Aku pulih Pak, ini jubahnya baru. Cincinku meterai baru. Kasutku oke. Penampilan meyakinkan. Saya cari perempuan-perempuan lagi dong Pak, pesta. Kali ini nggak di luar, di dalam Pak. Atas biaya orang tua. Begitukah? Menurut Anda begitu nggak? Bisa jadi. Neroto edan bocah iki saudara. Sudah diselamatkan, dipungut dari tempat sampah, dipulihkan, lalu berkata, saya bisa hura-hura sekarang. Gitu? Ini anak kurang ajar namanya saudara. Bahasa halusnya roto edan menurut saya. Benar nggak? Anda tidak usah jadi seorang teolog. Anda bisa mengerti, kalau orang bisa tahu diri, tahu keadaannya, di dunia hancur kayak begitu, diselamatkan Tuhan. Keselamatan tidak berarti membuat Anda bisa berkata, sekarang gua mau hura-hura lagi. Itu nggak tahu diri, sudah. Harusnya gimana Pak? Kalau orang itu sungguh bertobat, dia lahir baru. Dia tahu sesaknya di kandang babi di dunia ini. Dan saat dia dibersihkan Tuhan lagi, tidak pernah dia akan berpikir bahwa aku boleh seperti itu lagi. Never. Dan tidak akan mau. Kalau dia waras. Saudara, kalau Anda mau coba gini caranya. Seminggu aja. Titipkanlah dirimu di tempat penampungan orang gila. Sudah. Seminggu aja. Pak, saya titip diri saya Pak ya. Jangan kantor polisi. Jangan kantor polisi. Jangan. Tempat penitipan orang gila. Pak, saya mau menitipkan diri saya Pak. Di mana? Di sini. Saya mau hidup dengan mereka, saya mau makan bareng mereka, kumpul bareng mereka. Terus kemudian, berapa lama Pak? Seminggu. Atas siklus-siklus sendiri ya Pak? Ya. Sudah, saudara. Anda datang, masuk. Datang pakai jas, masuk, menitipkan diri di tempat penampungan orang gila. Seminggu aja. Tanya mereka yang sering pergi melayani itu. Waktunya mandi. Gak ada yang mau.
Datanglah petugasnya bawa semprotan. Anda bilang, wah saya mandi nih. Mandi mana? Mau ngomong sama apa diskusi susah. Dia ngomong, ini ketawa sendiri. Gak lucu tertawa. Anda ngelucu, marah-marah yang ini. Gitu. Tiap malam girap-girapan mau dicekik terus, saudara. Ini misalnya begitu. Sudah, Anda merasakan semingguan, tiap hari Anda lihat itu pemandangan. Yang parah itu ya, sampai maaf nih, buang air besar di situ. Gampang itu, diporot kita ondodok di depan Anda gini. Tanpa merasa bersalah, diangkat lagi. Depan matamu. Sudah semingguan. Lalu tiba-tiba teman-temanmu datang, MK-nya datang. Pak, metu yuk Pak. Anda kira-kira berkata apa? Oh, aku kerasan di sini. Nah, ini tenanan dan berarti. Sudah, ketularan. Sudah. That's it. Tapi menurut saya sebagian kita berkata, ayo. Ini kok kesuwen lah? Anda menawarkan diri semingguan Pak. Coba pikir. Apa yang akan kau buat? Sampai di rumah, Anda berperilaku seperti mereka. Masuk rumah, perutmu sakit. Lagi di kasur tuh. Di kasur gitu. Satu hari kemudian Anda akan dikembalikan ke sana, saudara. Kasih karunia itu bukan untuk membuat hidupmu boleh sembarangan dan berkata, wis ditebus. Justru kamu ditebus. Kamu cinta nggak yang nebus kamu? Nek kamu cinta, hidup terus seperti itu tuh bener nggak? Nyakitin dia nggak? Seringkali kita ini, saudara ya, bahkan merasa dirinya sudah ditebus pun, nggak ada kerendahan hati itu, nggak ada. Kita merasa sok hebat, kita tudingin orang lain. Saudara, kalau Anda mau tahu jalan Tuhan, jalan pertama yang saya mau bagi hari ini adalah jalan kerendahan hati di kakinya. Dalam segala tiarap, Anda ketemu orang miskin ya, nggak punya apa-apa, hati-hati. Nek ngomong barang hati-hati. Hidup itu bolak-balik itu gampang, saudara. Ini kok orang susah ya, jangan dihina. Tolongi. Nggak bisa tolongi Pak, doake. Sudah. Jangan dikomentari. Sering kali kita gini, makanya uripmu susah, ono goblok koyo aku ki lho. Hati-hati. Terus sudah mulai ndangak gitu, saudara. Nanti keselak. Ini tuh rahasia hidup itu di kaki Tuhan. Cuman ada orang mengalami apapun, jangan Anda pakai tanganmu tutik-tutik. Dan ini saya mau ngomong terus terang dengan semua Anda di sini sebagai keluarga. Mudah-mudahan Anda mendengarkan suara gembala. Saya kemarin terima SMS ribut gereja, satu gereja besar. Ya saya baca itu artikelnya. Itu antara judulnya dengan isinya lain. Tapi yang diambil yang bombastis. Lalu ada orang-orang suci sampai Yesus kalah suci. Ngomentari. Makanya wang. Saya bilang ini apa? Orang Kristen sendiri. Sampai saya tulis teman-teman ketua MK harusnya sudah terima tulisan saya. Kalau ada gereja anak Tuhan ngalami masalah karena apapun juga, pikirlah, itu Yesus sikapnya bagaimana? Masa Tuhan cekikan? Lucu ya, rasakno ya, malaikat-malaikat rasakno. Pernahkah Anda mikir Tuhan cekikan nggak begitu? Nggak mungkin. Dia mati loh. Buat kelompok itu, buat gereja itu, buat orang itu. Kalaupun ini salah, ini kan masih ribut tok, belum jelas. Kalaupun salah, saya beritahu ya, Yesus mati buat dia. Bukan Anda mati buat dia. Menurut saya, dia akan syafaat kepada Bapaknya. Roh Kudus akan coba kerja. Selamatkan anak-anak Tuhan. Nggak mungkin Tuhan ngomong ini,
syukur, dan mlebu neraka kabeh. Nggak mungkin. Tapi ada yang begitu. Setan itu pasti. Cekikian pasti. Wah. Lah Anda itu duduk di kelompok mana itu? Yang ikut mendoakan dan sambil berkata, Tuhan, tolong jagai hatiku dan hidupku. Atau Anda termasuk kelompok ikut cekikian dengan setan? Sederhana, Anda itu anaknya soposa gitu, melu bapakmu lah. Anak Yesus ikut sikapnya Yesus. Anak setan tak tangisi apa boleh buat wong anak setan. Dididik kayak apa gak bisa. Tapi itu kenyataan. Sebab itu dengan gampang. Itu balik itu gampang. Anda begitu, jangan kira terus iblis ngepro Anda, enggak bakal. Dilapor ke Tuhan, tuntut Tuhan, dia menghujat. Maka berlaku. Setiap orang dikenyangkan dari perkataannya. Aku nuntut balik omongannya, jatuh ke dia, habis saudara. Dan itu yang orang tidak menyadari. Tuhan itu ngangkat orang gampang. Dia berkata, selesai nak, turun-turun gampang. Ambiar saudara. Tapi kalau kita ini punya sikap hati nih ya, cari di kakinya. Terus gimana Pak? Nih ono-ono dia omongin di stop. Please, jangan lukai tubuh Tuhan. Berhenti. Lebih baik. Tapi kita malah broadcast. Friend, ini berita breaking news. Wong ediantanan aku bilang ini. Wih anaknya setan atau anaknya Yesus? Di broadcast mana? Apa untungnya buat Anda? Ketika sedikit kegembiraan aja, melihat orang lain sepertinya sedang terpuruk. Itu bukan kita, no. Bukan kita. Kita anak raja di atas segala raja. Dari mulut kita keluar good news, kabar baik. Bukan bad news, saudara. Dari mulut kita keluar sesuatu yang membangun, bukan yang menghancurkan. Saya nggak mau peduli. Saya nyembah Yesus. Dan Yesus yang saya sembah luar biasa. Dan saya tidak ingin ada orang kena sesuatu karena kebodohan yang kita buat. Amen, saudara. Saya berdoa setiap berita jelek masuk ke kita, padam apinya. Kita itu punya panah perisai yang bisa memadamkan panah berapi. Jangan terus ngompori panah berapi. Itu bukan kita. Mari kerjakan bagian kita. Anda mau tahu rahasia Tuhan? Di kakinya tidak ada penolakan apapun dari dia. Anda akan lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Merendah aja. Berkat anugerah Tuhan akan turun buat kita. Amen, saudara.